warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Kristanti SEMAK selaku mata kuliah komputer akuntansi, MIAP dan Zahir. Di sini saya akan menampilkan presentasi yang sangat menarik, yaitu MIAP Accounting. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat dan padat tentang topik yang akan dibahas, serta memberikan informasi dan wawasan baru pada kita semua. Adapun topik pembahasannya pada kita semua. Yang pertama, latar belakang MIAP Accounting. Yang kedua, sejarah MIAP Accounting. Yang ketiga, definisi MIAP Accounting. Yang keempat, jenis-jenis MIAP Accounting. Yang kelima, keunggulan dan kekurangan MIAP Accounting. Yang keenam, modul dan fasilitas yang ada di MIAP Accounting. Yang ketujuh, menu program MIAP Accounting. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, latar belakang MIAP Accounting. Tentunya saya akan memberikan latar belakang tentang MIAP Accounting ini. MIAP atau kepanjangannya Mind Your Own Business adalah perangkat lunak akuntansi yang populer terutama di Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Berikut adalah latar belakang singkat tentang MIAP Accounting. Ada 3. Yang pertama, sejarah. MIAP didirikan pada tahun 1991 di Australia oleh Christopher Lee. Awalnya dikembangkan untuk pasar usaha kecil dan menengah atau UKM di Australia. Yang kedua, perkembangan. Berkembang pesat di Australia dan Selandia Baru pada 1990-an. Mulai memasuki pasar Asia Tenggara pada awal 2000-an. Yang ketiga, fokus produknya. Dirancang untuk memudahkan pemilik bisnis dan akuntan dalam mengelola keuangan, menawarkan solusi akuntansi yang user-friendly atau mudah digunakan untuk non-akuntan. Terus mengembangkan fitur-fitur baru untuk memenuhi kebutuhan bisnis modern. MIAP telah menjadi salah satu pilihan utama untuk solusi akuntansi bagi banyak bisnis, terutama UKM, karena kemudahan pengguna dan kelengkapan fiturnya. Di Indonesia, MIAP sering digunakan bersama dengan software akuntansi lokal seperti Zahir Accounting. Yang kedua yaitu sejarah MIAP Accounting. Sepanjang sejarahnya, MIAP telah berkembang dari software akuntansi sederhana menjadi solusi manajemen bisnis yang komprehensif, beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Perusahaan ini terus menjadi pemain kunci dalam industri software akuntansi, terutama di wilayah Asia Pasifik. Selanjutnya, definisi MIAP Accounting. Namun saya dapat memberikan deskripsi umum berdasarkan pemahaman profesional tentang MIAP Accounting. MIAP Accounting ini adalah sistem informasi akuntansi terintegrasi yang dirancang untuk membantu bisnis kecil dan menengah dalam mengelola keuangan mereka. Perangkat lunak ini mencakup berbagai fungsi akuntansi termasuk pembekuan, manajemen persediaan, penggajian, dan pelaporan keuangan. Setelah itu, adapun jenis-jenis adalah jenis-jenis MIAP Accounting yang umum diketahui. Ada 3, yaitu MIAP Account Rights. Yang kedua, MIAP Essential. Yang ketiga, MIAP Account Agent. Yang pertama yaitu MIAP Account Rights.
MIA Accounts ini versi desktop yang lebih komprehensif, cocok untuk bisnis kecil sehingga menengah. Yang kedua, MIA Essential, solusi berbasis cloud yang lebih sederhana, idealnya untuk usaha kecil dan wirausaha. Yang terakhir, MIA Accounts Agent, versi khusus. Yang pertama, keunggulannya user friendly. Yang kedua, integrasi. Yang ketiga, laporan keuangan lengkap. Yang keempat, kustomisasi. Yang kelima, fitur multi mata uang. Yang keenam, manajemen inventory. Yang terakhir, dukungan pajak. Adapun keunggulan, pasti ada kekurangan. Kekurangannya itu, yang pertama, biaya. Yang kedua, keterbatasan pengguna. Yang ketiga, kurva pembelajaran. Yang keempat, ketergantungan pada satu sistem. Yang kelima, update yang jarang. Yang keenam, keterbatasan dalam skala besar. Dan yang terakhir, dukungan teknis. Yang pertama itu, keunggulannya MIA Accounting user friendly, antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan, cocok untuk pemula. Yang kedua, integrasi, dapat integrasi dengan berbagai aplikasi bisnis lainnya. Yang ketiga, laporan keuangan lengkap, menyediakan berbagai jenis laporan keuangan yang komprehensif. Yang keempat, kustomisasi, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan bisnis. Yang kelima, fitur multi mata uang, mendukung transaksi dalam berbagai mata uang. Yang keenam, manajemen inventory, fitur mengelola stok yang baik. Dan yang terakhir, dukungan pajak, membantu perhitungan dan pelaporan pajak. Di samping ada keunggulan, pasti ada kekurangan MIA Accounting. Yang pertama yaitu biaya. Mulai dari biaya itu seginya relatif mahal untuk bisnis kecil atau startup. Yang kedua, keterbatasan pengguna. Beberapa versi memiliki batasan jumlah pengguna. Yang ketiga, kurva pembelajaran. Meskipun user friendly, tetapi membutuhkan waktu untuk menguasai semua fitur. Yang keempat, ketergantungan pada suatu sistem. Migrasi data ke sistem lain bisa jadi rumit. Yang kelima, update yang jarang. Beberapa pengguna merasa update fiturnya tidak terlalu sering. Yang kelima, keterbatasan dalam skala besar. Mungkin kurang cocok untuk perusahaan besar dengan kebutuhan kompleks. Dan yang terakhir, dukungan teknis. Beberapa pengguna melaporkan respon dukungan teknis yang lambat. Adapun modul dan fasilitas yang ada di MIA Accounting. Modulnya itu modul akun atau accounts. Yang kedua, modul pembelian atau purchase. Yang ketiga, modul penjualan atau sales. Yang keempat, modul inventory atau inventory. Yang kelima, modul payroll atau penggajian. Yang keenam, modul laporan keuangan atau financial reports. Dan yang terakhir, dan lain-lain. Fasilitasnya itu multi mata uang. Yang kedua, manajemen aset tetap. Yang ketiga, integrasi perbankan. Yang keempat, pencatatan waktu dan biaya project. Yang kelima, fitur impor dan ekspor data. Dan yang terakhir, keamanan data dan backup otomatis. Modulnya itu, yang pertama modul akun atau accounts, terbagi menjadi 3, bagian akun, jurnal umum, rekonsiliasi bank, dan yang kedua modul pembelian atau purchase. Terdiri ada 4. Yang pertama, daftar pemasok. Yang kedua, pemesanan pembelian. Yang ketiga, tagihan pembelian. Dan yang terakhir, pembayaran pembelian. Yang ketiga, modul penjualan atau sales, terbagi menjadi 5, yaitu daftar pelanggan. Yang kedua, penawaran harga. Yang ketiga, pesanan penjualan.
Yang keempat, faktur penjualan. Dan yang kelima, penerimaan pembayaran. Selanjutnya yaitu modul inventory atau inventory terbagi menjadi 3. Manajemen stok, yang kedua penyesuaian inventory, dan yang ketiga daftar barang dan jasa. Selanjutnya modul payroll atau penggajian. Yang pertama terbagi menjadi 3. Yang pertama data karyawan, yang kedua perhitungan gaji, yang ketiga laporan pajak penghasilan. Setelah itu, modul laporan keuangan atau financial reports. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga arus kas, yang keempat analisis bisnis. Fasilitas tambahannya yaitu multi mata uang, yang kedua manajemen aset tetap, yang ketiga integrasi perbankan, yang keempat pencatatan waktu dan biaya proyek, yang kelima fitur impor dan ekspor data, dan yang terakhir keamanan data dan backup otomatis. Adapun menu program MIAP Accounting, yang pertama menu file, yang kedua menu edit, yang ketiga menu accounts, yang keempat menu banking, yang kelima menu sales, yang keenam menu purchase, yang ketujuh menu inventory, yang ke-8 menu card file, yang ke-9 menu reports, yang ke-11 menu window, yang terakhir menu help. Yang pertama dibahas yaitu menu file. Adapun terdiri menjadi 4. Yang pertama membuat file perusahaan baru. Yang kedua membuka file yang sudah ada. Yang ketiga backup dan restore data. Dan yang terakhir impor dan ekspor data. Yang kedua tadi itu menu edit. Nah, menu edit ini cut, copy, paste. Yang kedua pencarian, yang ketiga preferensi penggunaan, yang ketiga itu tadi menu edit terbagi menjadi 3 yang saya sudah sebutkan. Yang ketiga itu menu accounts terdiri menjadi 4. Yang pertama bagian akun, yang kedua jurnal umum, yang ketiga rekonsiliasi bank, yang terakhir transfer uang. Selanjutnya menu banking. Yang pertama terima uang, yang kedua spend money, dan yang terakhir rekonsiliasi akun. Setelah itu menu sales. Menu sales ini terbagi menjadi 5. Daftar pelanggan, yang kedua penawaran, yang ketiga pesanan penjualan, yang keempat faktur penjualan, dan yang terakhir terima pembayaran. Menu purchase terbagi menjadi 4. Yang pertama daftar pemasok, yang kedua pesanan pembelian, yang ketiga terima barang, yang keempat masukkan pembelian, dan terakhir itu bayar tagihan. Setelah itu menu inventory. Menu inventory ini terbagi menjadi 3. Yang pertama daftar barang, yang kedua penyesuaian inventory, dan yang terakhir pembuatan barang. Setelah itu menu cart file. Yang pertama daftar kontak atau pelanggan, pemasok, karyawan. Yang kedua manajemen kontak. Setelah itu menu reports itu terdiri dari 5. Yang pertama laporan keuangan, yang kedua laporan penjualan, yang ketiga laporan pembelian, yang keempat laporan inventory, dan yang terakhir laporan lainnya. Setelah itu menu window. Menu window ini pengaturan tampilan jendela program, dan yang terakhir menu help. Menu help ini terbagi menjadi 2. Panduan penggunaan, dan yang terakhir informasi tentang versi program. Dan
Yang terakhir ini kesimpulan dari MIAP Accounting. Dapat disimpulkan, MIAP Accounting ini atau Mind Your Business Accounting adalah perangkat lunak akuntansi yang komprehensif dirancang untuk membantu bisnis kecil hingga menengah dalam mengelola keuangan mereka. Berikut kesimpulan utamanya. Yang pertama, fungsionalitas. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, integrasi. Dan yang terakhir, perkembangannya. Secara keseluruhan, MIAP Accounting adalah alat yang kuat dan terpercaya untuk manajemen keuangan bisnis, meskipun pengguna perlu mempertimbangkan biaya dan kebutuhan spesifik mereka sebelum memilihnya. Terima kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi. Yang terakhir ini kesimpulan dari MIAP Accounting. Dapat disimpulkan, MIAP Accounting ini atau Mind Your Business Accounting adalah perangkat lunak akuntansi yang komprehensif dirancang untuk membantu bisnis kecil hingga menengah dalam mengelola keuangan mereka. Berikut kesimpulan utamanya. Yang pertama, fungsionalitas. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, integrasi. Dan yang terakhir, perkembangannya. Secara keseluruhan, MIAP Accounting adalah alat yang kuat dan terpercaya untuk manajemen keuangan bisnis, meskipun pengguna perlu mempertimbangkan biaya dan kebutuhan spesifik mereka sebelum memilihnya. Terima kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.